pekerjaan-pekerjaan yang kita tekuni itu sebentar lagi akan tergantikan oleh kecerdasan buatan, ya, artificial intelligence, yang itu nggak bisa dibendung, tidak bisa dibendung. Kita mau menjadi korban atas perubahan zaman, perkembangan teknologi, atau kita mau jadi pemenang. Nah, di hari libur ini, kita hadirkan seseorang yang tentu kompeten untuk membahas hal ini, ya. Karena bukan hanya beliau sangat mengerti tentang teknologi, ya, tetapi beliau juga dengan tim gitu ya membangun sesuatu yang bisa membantu kita agar tidak terlibas oleh perkembangan teknologi yang ada, tetapi malah justru mampu memanfaatkannya dengan baik untuk keseharian kita, untuk di bisnis misalnya. Bapak Ibu yang berbisnis di Microgold, yang selama ini mungkin wah nunggu Coach Hidayat aja bikin copywriting misalnya ya, nunggu Coach Hidayat bikin konten. Padahal nanti di Microgold sendiri, Bapak Ibu suatu saat mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus mandiri. Setelah punya tim 51 kiri di kanan, 51 di kiri, ya, 51 kiri, 51 kanan, Bapak Ibu harus menjadi sosok yang mandiri, yang tidak lagi memiliki ketergantungan kepada siapapun, ya. Dan mau tidak mau berarti kan harus mulai belajar bagaimana bisa membimbing tim, memfasilitasi tim, menyediakan konten-konten yang berkualitas. Nah, hadirnya artificial intelligence, ya, teknologi AI yang dikemas dengan luar biasa oleh bintang tamu kita di pagi hari ini akan membuat Bapak Ibu semua nanti akan jauh lebih mudah. Bahkan kalau yang mengikuti training saya yang kemarin ya, kalau kita mau meraih kemakmuran, maka diawali dari kebahagiaan. Ya, kebahagiaan akan berdampak juga pada kesehatan kita. Dan jika kita sehat, ya, diawali dari kita sehat, kita bahagia, kita sehat, maka insya Allah kemakmuran itu menjadi sebuah keniscayaan, ya. Dan hadirnya ternyata Magic Pen, nah ini saya langsung sebut juga ya, Magic Pen itu juga bisa menghadirkan sebuah kebahagiaan ya, karena bisa jadi misalnya ada beberapa dari kita yang sangat introvert, saking introvertnya memang nggak nyaman kalau komunikasi dengan manusia gitu ya, dengan manusia, ya kan? Nah, tapi kan pengen juga lah punya teman curhat gitu ya, pengen juga ada sesuatu yang bisa diajak bicara, tapi dia nggak sok tahu tentang kita gitu kan? Ah, nggak sok tahu tentang kita. Ya pokoknya kalau nggak kita tanya nggak jawab gitu kan? Walaupun walau alam, jangan-jangan nanti ke depan nanya juga kan gitu. Perkembangan zaman akan membuat yang selama ini merespon kalau kita minta apa, kita bertanya baru dijawab, ke depan dia akan bertanya, kok nggak ditanya-tanya sih gitu ya. Nggak ditanya-tanya. Ya inilah perkembangan zaman yang ya tinggal pilihan. Kita mau jadi pemenang, ya, di mana kita mampu memanfaatkan bahkan mengendalikan apapun dari perkembangan teknologi, atau kita mau jadi korban. Jangan sampai sahabat-sahabat semua ya yang saat ini sedang bekerja di sebuah bidang yang ternyata sebentar lagi akan betul-betul ya tergantikan dengan hadirnya AI, dan akhirnya tidak mempersiapkan diri dengan baik. Tanpa berlama-lama, saya akan ya perkenalkan dan kita akan sambut sosok yang sangat spesial. Ya, beliau adalah CEO dari Magic Pen. Background pendidikannya sama-sama dengan saya di Institut Teknologi Bandung. Jadi kalau bicara teknologi, ya insya Allah ya beliau sangat kompeten. Bahkan saat ini ya beliau dipercaya oleh Pak Mardigu untuk mengepalai bagian teknologi, ya Chief Technology Officer dari Microgold. So, mari kita berikan applause luar biasa dengan memberikan reaction applause. Bapak Ibu ada reaction applause. Kita berikan applause yang luar biasa buat Mas Satria Wira Wicaksana. Silakan Mas. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Mas? Kabarnya, Coach Hidayat? Alhamdulillah Wah, sehat. lagi di Bandung atau di mana nih Mas? Saya lagi di Jakarta, Coach. Oh, di Belum. Jakarta. Ya, Awal ya, ya, bulan ya. sepertinya kita silaturahim sambil ngopi-ngopi lagi di Bandung. Asik. Nanti nanti saya akan lebih banyak di Jakarta juga. Sebulan lagi Mantap, kemungkinan 3 hari saya ada di Jakarta ya. keren. Nah, jadi Siap. yang ada di Jakarta, ayo kita bangun kerajaan bisnis kita yang merasa dekat dengan di Jakarta, tapi 1 bulan lagi ya. Oke, Mas Satria, ini seperti tadi saya mengawali pembicaraan kita di pagi hari ini gitu ya.
waduh, udah heboh lah ya ChatGPT. Kemudian pokoknya persaingan raksasa-raksasa dunia untuk bisa ya mengendalikan dunia ini melalui teknologi. Dan tentu pilihan bagi kita, apakah kita mau jadi korban atau malah kita mendapatkan benefit dari seluruh perubahan yang ada gitu ya. Oke, dan tentu dengan apa yang selama ini menjadi bidang yang ditekuni oleh Mas Satria, apalagi ini hadirnya Magic Pen nih. Waduh, ini mungkin banyak yang belum tahu gitu ya, karena memang belum belum ya ini pertemuan perdana ya, pertemuan perdana dalam konteks kita nanti setiap seminggu sekali lah ya, karena kita ingin membantu siapapun yang saat ini sedang menjalani bisnis micro gold ya ke depan ini kan ada dinar, micro gold, filigrana. Nah, bagaimana menjalani bisnis ini juga menjadi lebih mudah gitu ya. Itu melalui nanti hadirnya Magic Pen. Mungkin ada dua berarti Mas Satria yang perlu nanti kami perlu diberikan informasi. Pertama terkait perkembangan teknologi yang kaitannya dengan AI, kemudian ya bagaimana kita bisa keluar menjadi pemenang di zaman yang terus berubah, teknologi yang semakin canggih gitu ya. Dan tentu juga sudah mulai banyak yang kepo apa yang Magic Pen itu apa sih gitu ya. Nanti ada yang juga yang kemarin nunggu-nunggu alatnya datang kan. Ditunggu. Disangkanya bentuknya pen gitu ya. Simsalabim gitu. Oke, silakan Mas Satria. Monggo. Oke, terima kasih Coach Hidayat. Jadi pagi ini saya menyiapkan sebuah materi yang mungkin ini sifatnya adalah sharing, gitu ya, sharing discussion. Karena saya pun juga adalah membelajar, saya anak muda yang haus akan belajar, gitu ya. Dan memang kalau saya belajar dengan Pak Bosman itu adalah bagaimana untuk kita terus kemudian merasa lapar, gitu, Coach. Jadi saya mencoba untuk terus merasa lapar, Coach. Makanya kita coba untuk sharing mengenai perkembangan teknologi AI, di mana sebenarnya AI ini ada beberapa data fakta nanti yang saya coba capture. Izin saya coba untuk share materi saya, Coach Hidayat dan teman-teman semuanya. Mangga, mangga. Pak Arya, tolong dibantu. Sudah coach aman. Oke, terima kasih Pak Arya. Sebentar, saya izin share. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Ya, teman-teman semuanya, jadi mengawali sharing session kita pagi ini, saya mengangkat sebuah sebuah mantra lah ya, sebuah mantra, yaitu adalah your prompt is your solution. Kenapa your prompt is your solution? Karena perkembangan teknologi AI tentu ini akan mengasah kemampuan bertanya kita gitu ya, bertanya kita sebagai manusia. Karena teknologi yang akan menjawab gitu ya. Nah, hari ini kita coba akan sharing mengenai bagaimana sih sebenarnya kecerdasan buatan itu mampu mengoptimasi bisnis kita gitu ya. Saya mungkin mengawali dari apa itu AI. Jadi AI atau artificial intelligence adalah sebuah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugasnya seperti manusia gitu. Jadi mesin ini bisa belajar, bisa memahami, dan bisa berpikir sampai kemudian dia bisa mengambil keputusan. Itu AI. Nah, jadi dengan perkembangan AI, tentunya bagaimana manusia ini gitu ya mengambil sebuah positioning nantinya untuk kemudian kita bisa one step level lagi nih. Jangan sampai kecerdasan kita ini dikalahkan oleh kecerdasan mesin gitu ya. Itu yang menjadi poin utama daripada AI. Kemudian selanjutnya berbicara tentang sejarah AI, sejarah AI itu bukan sebuah teknologi yang baru, artinya bukan sebuah teknologi yang 2020 ke atas atau 2000 ke atas gitu ya. Tapi teknologi AI ini sudah dari tahun 1950, di mana sebenarnya 1950 itu ada sebuah konferensi namanya Konferensi Dartmouth untuk kemudian lahirnya istilah artificial intelligence gitu. Nah, beberapa dekade ke depan memang AI ini menjadi sebuah teknologi yang membuat use case di beberapa industri gitu ya, seperti perbankan, terus kemudian komunikasi, bisnis. Nah, ini yang sampai hari ini sehingga di tahun 2022 kemarin, akhir tahun, Indonesia tren terhadap ChatGPT gitu ya. Nah, GPT ini merupakan salah satu model AI gitu ya yang dikembangkan oleh OpenAI. Jadi akan banyak hadir
model AI baru ke depannya, seperti halnya misalkan BART yang kemudian di research oleh Google gitu ya. Jadi akan banyak sekali model AI di masa depan gitu. Nah, oke, next. Kemudian kita melihat lagi. Oke. Nah, dari kemudian hadirnya teknologi AI, kita melihat bahwa ke depan itu akan muncul 3 kelompok manusia. Jadi akan ada 3 kelompok manusia, di mana 3 kelompok ini adalah yang pertama adalah AI creator. Jadi dia adalah kelompok manusia pengendali. Dia kelompok manusia yang membuat AI gitu. Dia creator. Kemudian ada lagi kelompok yang merupakan AI adopter. Jadi dia yang merupakan kelompok manusia yang berteman atau berpartner dengan AI, memanfaatkan AI untuk kemudian meningkatkan apapun yang dia inginkan, bisnisnya, terus kemudian skill-nya, dia AI adopter. Dan terakhir, yang amit-amit untuk kita masuk ke dalam kelompok ini adalah kelompok useless gitu ya. Kelompok yang ya tidak bisa ngapa-ngapain, useless gitu, tidak guna gitu ya. Amit-amit untuk kita kemudian masuk ke dalam kelompok ketiga ini. Jadi, sharing ini sebenarnya mendorong saya untuk kemudian paling tidak kita semua yang hadir di ruangan ini, di Zoom ini, masuk ke dalam kelompok kedua deh gitu. Kita adalah AI adopter gitu loh. Nah, ini yang kemudian kita coba bangun, kita coba edukasi, kita coba kumpulin sebanyak mungkin literasi untuk kemudian kita memahami seberapa penting sih perkembangan artificial intelligence ini ke depan gitu. Next, nah ada 3 tahapan itu dalam pemanfaatan teknologi AI yang saya capture gitu ya. Yang pertama adalah AI itu harus dibuat, harus dikembangkan model AI. Kemudian AI itu harus di-training data. Jadi dia tidak bisa cerdas ketika kita tidak men-train, kita tidak latih artificial intelligence itu untuk kemudian mampu menganalisa sampai dengan mengambil keputusan. Tahap kedua adalah kita integrasikan terhadap use case. Nah, sedikit cerita kemarin. Jadi, use case ini di Magic Pen, kita sudah running 5 bulan terakhir, di mana salah satu use case industri yang kita support adalah industri perfilman. Jadi, kita coba bekerja sama dengan produksi film negara. Dulu mungkin teman-teman kenal dengan namanya Unyil gitu ya. Unyil gitu ya. Nah, Unyil ini kemudian mau dikemas ulang gitu ya, sehingga Unyil ini menjadi sesuatu hal yang kekinian. Cuma memang kendala yang memang dihadapi industri perfilman adalah memunculkan SDM untuk menulis writing daripada video gitu loh. Nah, dengan AI ini bisa di-combine untuk kemudian menghasilkan sebuah video script yang berkualitas di industri perfilman. Jadi integrasi terhadap use case itu penting. Kemudian 2 minggu terakhir saya coaching session kepada salah satu CEO top level digital banking, CEO Alobank, Pak Indra Utoyo. Nah, Pak Indra Utoyo ini merupakan, kalau saya bilang adalah Bapak Digital Indonesia, karena beliau yang menelurkan Bandung Digital Valley, Jogja Digital Valley. Nah, terus kemudian beliau ini banyak memberikan insight bahwa perkembangan artificial intelligence itu ke depan justru adalah kita ini melatih seberapa mampu kita bertanya gitu, bukan seberapa kita menjawab. Sehingga banyak sekali hal yang mungkin yang akan terdampak terhadap disrupsi ini, mulai dari industri pendidikan ke depan gitu loh, yang kita kemudian given dari dosen, ini loh teorinya ini. Mungkin ke depan kita sediakan satu ruang untuk mereka mengkaji prompt-nya gitu, prompt ini yang kemudian dianalisis, terus kemudian di research, dibedah, sampai akhirnya kemudian dapat solusi yang untuk menjawab sebuah problem yang ada. Ini yang menjadi integrasi terhadap use case. Kemudian tahap terakhir, ya ini, pada akhirnya artificial intelligence itu adalah bagaimana manusia ini meningkatkan kemampuan bertanyanya. Semakin manusia ini berbobot bertanyanya, maka mesin akan menjawab dengan pertanyaan berbobot. Tinggal kita siap tidak dengan semua perubahan yang ada gitu ya. Next. Nah, teman-teman juga bisa lihat beberapa fakta AI yang saya capture. Jadi, ada 4 fakta AI yang kita capture. Pertama adalah 8% penghematan efisiensi operasional. Menurut Gartner, ini di 2022, AI dan machine learning itu mampu untuk menghemat biaya operasional. Kemudian studi Accenture juga menemukan bahwa
AI ini meningkatkan efisiensi operasional itu sebesar 50% gitu ya. Kemudian kita capture juga dari Deloitte, 40% itu peningkatan terhadap produktivitas. Jadi Deloitte melakukan penelitian bahwa rata-rata jika perusahaan menggunakan AI ini akan meningkatkan produktivitas hampir 40% gitu ya. Kemudian apa sih yang penting dalam bisnis adalah tentu pendapatan atau revenue. Nah, menurut dari laporan McKinsey itu 20% jika perusahaan atau bisnis mengadopsi teknologi AI maka dia akan mampu meningkatkan hampir sekitar 20% peningkatan pendapatannya. Nah, yang menarik adalah ini yang membuat saya semangat di awal tahun kemudian mengembangkan sebuah platform digital, startup kita bilang gitu ya, Magic Pen, bahwa kita lihat bahwa potensi market di Indonesia ini ternyata besar sekali. Di tahun 2025 itu ada sekitar 240 miliar dolar Amerika gitu ya, marketnya di Indonesia gitu dan Asia Tenggara. Ini saya pikir menjadi sebuah peluang karena kita semua mungkin mayoritas yang hadir di sini adalah pembisnis, kita tentu melihat sebuah opportunity dalam bisnis gitu ya. Oke, nah kemudian saya juga meng-capture ada beberapa peluang AI yang kemudian hadir hari ini. Jadi dengan adanya AI itu akan menghilangkan beberapa jobs atau pekerjaan, namun menghadirkan sebuah pekerjaan baru. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini adalah ada profesi pekerjaan baru namanya prompt engineer. Tugasnya ngelatih robot gitu ya, ngelatih AI gitu. Nah, ini menarik sehingga ke depan saya pikir dunia berubah, seberapa siap untuk kita kemudian mampu beradaptasi terhadap perubahan itu. Khusus mungkin dengan nanti kita sama-sama berbisnis di Microgold gitu ya, seberapa mampu kita untuk kemudian meningkatkan bisnis kita di Microgold. Oke, kemudian next. Nah, solusi dari AI kami hadirkan adalah Magic Pen. Jadi ada sebuah mantra adalah kita ingin Magic Pen ini membuat setiap orang itu menemukan keajaibannya sendiri gitu ya dengan AI gitu. Jadi kalau teman-teman ingin menemukan keajaibannya sendiri, ayo kita ekspor bareng-bareng Magic Pen karena ketika teman-teman memiliki sebuah permintaan atau prompt itu adalah solusi dari teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman gundah, ketika teman-teman bingung terhadap bisnisnya, terdapat problem bisnisnya, yuk explore keajaibannya di Magic Pen gitu ya. Itu semangat yang ingin kita berikan di Magic Pen. Nah, apa sih value dan benefit dari Magic Pen? Jadi ada dua value dan benefit dari Magic Pen. Pertama adalah Magic Pen ini sebagai AI content generator. Jadi kita mampu ciptakan keajaiban terhadap solusi dan juga hal yang berkaitan dengan konten yang kita inginkan gitu ya. Jadi Magic Pen adalah sebuah platform yang kemudian mampu untuk mengenerate sebuah konten yang kita inginkan dalam bisnis, dalam peningkatan skill, dalam edukasi. Itu yang kita inginkan, value dan benefitnya. Kemudian tidak sampai di situ. Fungsi dari artificial intelligence itu satu hal. Kemudian ada juga adalah AI sebagai affiliate partner. Karena kami tahu, kami paham bahwa mengedukasi sebuah teknologi baru di Indonesia membutuhkan biaya yang sangat mahal atau tidak murah gitu ya. Sehingga kita perlu untuk kemudian menerapkan 2C, connection dan collaboration. Connection dan collaboration inilah kemudian kita willing untuk membagikan beberapa share komisi kepada si teman-teman affiliate partner kita untuk kemudian kita sama-sama mengedukasi dan meliterasi terkait dengan perkembangan teknologi AI di Indonesia. Ini dua value benefit yang kemudian Magic Pen hadirkan gitu ya. Oke, teman-teman juga hari ini bisa coba tools dari Magic Pen gitu ya. Teman-teman bisa akses di magicpen.club dan atau gunakan referral link yang dimiliki oleh teman-teman yang sudah ada gitu ya. Nah, di sana teman-teman dapat melihat ada 35 lebih AI prompt template yang dapat teman-teman gunakan. Seperti misalkan adalah menggunakan caption Instagram, kemudian membuat sebuah paragraf singkat, membuat product description, membuat sebuah copywriting untuk iklan Facebook gitu ya. Ada 35 lebih AI prompt dan ini terus kami latih, terus kami perkaya sehingga ke depan akan muncul banyak sekali AI prompt yang match terhadap use case industri gitu ya. Ini. Kemudian hari ini juga Magic Pen itu telah terintegrasi dengan 25 lebih bahasa. Jadi teman-teman ketika ingin mengkonversi ke bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Rusia,
itu sudah ada di Magic Pen. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Kemudian terdapat juga AI Chat Assistant. Jadi AI Chat Assistant ini yang mungkin tadi disampaikan Coach Dayat bisa digunakan untuk menghibur diri teman-teman juga gitu ya. Jadi konteksnya bukan cuma mencari sebuah ideas atau kemudian sebuah solusi bisnis, tapi juga bisa menghibur. Misalkan tolong dong Magic Pen berikan saya motivasi hari ini gitu ya, atau kemudian tolong dong berikan saya jokes hari ini gitu ya. Itu yang kemudian banyak hal yang bisa kita ekspor sehingga kita menemukan keajaiban diri kita sendiri di Magic Pen gitu ya. Kemudian ada juga fitur image generator. Jadi image generator ini adalah fitur di mana kita memberikan sebuah perintah, kemudian AI akan merajut visualisasi atau ilustrasi daripada gambar gitu ya. Jadi misalkan saya ingin sebuah ilustrasi pagi yang indah, kemudian bertemu sahabat lama gitu ya. Itu nanti akan muncul sebuah AI Illustrator image-nya. Terus kemudian juga hari ini terdapat fitur di Magic Pen itu adalah AI Code. Nah, AI Code ini adalah bagaimana perintah manusia diubah menjadi sebuah bahasa pemrograman komputer gitu ya. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman saya, tim saya di Magic Pen, di Steam, di beberapa perusahaan yang saya miliki, bahwa programmer itu ke depan itu tidak lagi kemudian dia mampu hafal terhadap sintaks bahasa pemrograman, tetapi dia mampu untuk problem solver. Karena apa? Kalau kita cuma mampu untuk mentranslate dari flowchart bisnis ke bahasa pemrograman komputer, itu tidak lebih dari pekerjaan AI juga udah bisa digantikan oleh itu. Karena AI mampu tuh untuk mengkonversi bahasa pemrograman itu gitu ya. Kemudian soon saat ini masih dalam on research terhadap bagaimana teks itu kita konversi menjadi sebuah voice over gitu ya, mulai dari nanti bahasa Sunda, bahasa Jawa. Mungkin doakan semua bahasa Nusantara itu bisa di-cover oleh Magic Pen gitu ya. Soon akan kita research ke sana. Kemudian semua hasil daripada eksplorasi teman-teman terhadap prompt-nya teman-teman di dalam Magic Pen itu juga bisa diekspor dalam bentuk dokumen PDF atau Word, sehingga bisa di-blend atau di-merge terhadap dokumen teman-teman gitu ya, dokumen project teman-teman. Nah, ayo jadilah bagian dari pertumbuhan platform teknologi AI di Indonesia, ya coba sekarang gitu ya. Nah, mungkin terakhir adalah membership, sebelum kita nanti buka demo ataupun diskusi tanya jawab gitu ya. Jadi hari ini membership daripada Magic Pen kita berikan free plan gitu ya. Jadi kita manfaatkan nih kesempatan hari ini untuk kemudian kita registerkan email kita untuk kita coba explore prompt di Magic Pen. Namun hanya terbatas 2.500 kuota output kata saja gitu ya. Jadi terbatas nih. Jadi ketika teman-teman nanti lagi asik nge-explore gitu ya, kemudian tidak bisa mengenerate atau error, itu tandanya sudah habis tuh kuota katanya. Namun jangan khawatir, kita juga menyiapkan sebuah subscription plan gitu ya, di mana kita ingin sebenarnya adalah tadi orang itu dengan Magic Pen itu akhirnya membuat setiap orang itu menciptakan keajaibannya sendiri gitu ya. Jadi mulai dari mereka subscription plan senilai kurang lebih 195.000 per bulan, di mana dari subscription plan ini itu juga kita akan bagikan kepada affiliate partner kita yang ingin gitu ya mengedukasi dan meliterasi perkembangan teknologi artificial intelligence di Indonesia. Oke, mungkin sekian sharing singkat saya. Mungkin kita diskusi atau demo. Setelah ini saya kembalikan kepada Coach Hidayat. Terima kasih. Ya, baik. Ini luar biasa nih. Saya yakin ini juga di chat sudah mulai banyak pertanyaan, tetapi tentu nanti sebelum dia menjawab pertanyaan-pertanyaan, banyak yang sudah ingin melihat demonya. Seperti apa sih gitu ya? Karena saya membayangkan begini, ada banyak angle yang kemudian ini luar biasa ya. Yang kalau ada pekerjaan yang terdisrupsi oleh hadirnya AI, tapi justru ada pekerjaan baru. Tadi beberapa di antaranya adalah yang sudah disebutkan oleh Mas Satria. Tetapi kalau kita coba bicara dalam konteks misalnya ekosistem emas yang dibangun oleh Bosman dan yang hari ini disampaikan yang terkait dengan artificial intelligence, sebetulnya ketika kita senang misalnya ya mengedukasi seseorang, mengedukasi contoh kalau di Microgold ini kan mengedukasi ayo pentingnya nabung emas, kenapa penting nabung emas. Nah, tetapi kita juga sudah siapkan kan partnernya kalau memang mau nabung emas mau bisa langsung menggunakan dinaran atau misalnya pengen nabungnya emas fisik.
kan begitu, lewat menggunakan micro goal. Nah, ternyata melalui kemampuan kita dalam hal mengedukasi, akhirnya Bapak Ibu semua itu bisa mendapatkan penghasilan. Saya itu nggak suka jualan gitu ya, tetapi saya senang mengedukasi. Nah, dari edukasi itu lumayan kan, 7 bulan saya bisa dapat 1/4 miliar lebih kalau seluruh ininya juga dikonversikan ke dalam rupiah. 1/4 miliar, dan itu belum apa-apanya. Nah, sehingga hadirnya Magic Pen ini dahsyat loh Bapak Ibu, bener. Kita semua yang semula mungkin punya ketergantungan terhadap orang lain dan sebagainya, saat ini kita bisa punya satu sahabat tanda kutip ya, quote and quote, yang ketika Bapak Ibu nanti kita lihat demonya gitu ya, mau bertanya tentang sesuatu, mau Bapak Ibu mau membuat konten dan lain sebagainya seperti apa yang tadi sudah dijelaskan Mas Satria, itu bisa dibantu oleh Magic Pen. Jadi kebayang kalau cuma apalagi berlangganannya nanti ya ada beberapa kan 190 ya 200 ribu lah anggap ya, saya bulatkan per bulan misalnya nih ya. Nah, sementara kan saya sedang bimbing Bapak Ibu mau punya penghasilan 200 juta, cincai lah duit segitu gitu ya. Ke depan loh, karena kita semua butuh gitu ya. Kita semua butuh sesuatu yang waduh nanti leader saya di atas sudah nggak bimbing saya lagi nih, quote and quote kan begitu. Terus kalau saya mau bertanya, wah slow respon lagi. Tapi kalau pakai bertanyanya ke AI, ini fast respon, hitungan detik terjawab gitu ya. Saya mau edukasi, saya nggak punya konten, saya mau mengedukasi tim saya, mau mendidik, gimana caranya saya bikin, nanya ke upline atau ke leader nggak terjawab, nanya ke AI hitungan detik. Ini akan menjadi sahabat yang bisa mampu menciptakan keajaiban masing-masing. Itu yang luar biasa tentunya hari ini harus ditangkap dengan sangat baik gitu ya oleh sahabat-sahabat semua, dan silahkan nanti dicoba ya itu 2.500 kata yang kemudian Bapak Ibu bisa explore, bisa akhirnya tahu. Monggo Mas Satria, di-explore lebih dulu sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, didemokan dulu apa yang bisa Magic Pen bantu buat kita semua, buat kami. Baik, Yuk, baik. Terima silakan. kasih Coach Hidayat. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi kita coba mengeksplor sebuah keajaiban gitu ya di Magic Pen gitu ya. Jadi kita mulai dari AI chat dulu gitu ya. Jadi kita mulai dari kita tidak punya ide apapun, terus kemudian apa feel kita hari ini gitu ya. Misalkan feel saya hari ini saya butuh sebuah semangat gitu ya, untuk kemudian eh, apa ya, mampu membooster sebuah mood saya untuk bisa eh, semangat di pagi minggu ini gitu ya. Kita coba coba tanya Magic Pen gitu ya. Ngeri ini didampingi motivator all day long, all day long. Nah ini Coach, jadi menariknya adalah Magic Pen ini juga sedang kita train untuk datanya Bosman gitu ya. Jadi semua tulisan Bapak, semua video Bapak itu kita lagi train di machine learning-nya kita untuk kemudian nanti di tahun depan ketika Bapak pensiun, AI-nya tidak pensiun gitu. Jadi Bosman Sontoloyo itu mampu menemani kita 24 jam nih kalau kita mau tanya gitu. Mantap. Ini yang menarik nih. Karena apa? Ketika Bosman AI mampu hadir gitu ya, bukan tidak mungkin juga hadir eh, Profesor Renat Kasali gitu ya, AI gitu, atau Pak Gita Wirjawan AI gitu ya. Itu yang kemudian menjadi menarik nih gitu ya. Iya, jadi nggak harus nunggu jawaban Bosman kalau pengen tahu MMT apa sih Bosman. Nah, nanyanya cukup ke AI-nya Bosman gitu ya. Halo, Silakan, silakan. halo, hello. Nah, terus kemudian katakan kita orang daerah dan kita nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, bahasa Indonesia aja ya, gitu ya. Pakai bahasa Indonesia saja ya. Pakai bahasa Indonesia saja ya. Oke. Nah, apa yang bisa saya bantu? Terus kita ceritakan nih, ceritain aja karena prompt kita itu adalah solution kita atau prompt kita ini adalah sebuah keajaiban kita gitu. Kita ceritain aja misalkan saya hari ini sedang lemas nih, butuh motivasi bisnis. Berikan saya motivasi pagi ini ya. Gitu. Tentu saja jangan menyerah, karena kegagalan adalah cara untuk belajar dan menjadi lebih baik. Teruslah mencoba dan kembangkan ide-ide serta bisnis Anda. Tetap semangat dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Jadi poinnya fokus pada tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Ingatlah bahwa bisnis yang sukses adalah hasil dari kerja keras dan kesabaran. Jadi jangan menyerah dan teruslah berusaha.
Waduh, ngeri. Sebentar, Ngeri. sebentar, sebentar. Ini Hmm. ini saya jadi ngeri ini. Ini jangan-jangan peran peran motivator, peran coach, bentar lagi hilang ini. Kalau gitu, saya juga mau pensiun aja deh, kayak Bosman deh gitu ya, karena sudah Tapi nggak perlu tapi lagi, nggak perlu motivator dihadirkan ini. coach Hidayat AI gitu ya. Lanjut, lanjut, Mas. Oke, oke. Nah, kemudian ya itu tadi kita bisa mengeksplor apapun dan jadi kembali kepada konteks topik yang kita hari ini hadir adalah bagaimana kita mengoptimasi bisnis kita. Kita tanyakan nih, misalkan, oke, terima kasih gitu ya. Terima kasih motivasinya. Bantu saya untuk optimasi bisnis saya di bidang penjualan emas mikro, misalkan gitu ya. Baik, berikut tips optimasi bisnis penjualan emas mikro. Pertama, kita tahu target pasar kita gitu ya. Identifikasi siapa target pasar kita, apa yang mereka butuhkan, bagaimana mereka berpikir. Terus kemudian bangun jaringan. Ini yang selalu kemudian networking itu adalah your network is your network gitu ya, coach ya. Jadi seberapa besar rekening kita itu adalah tergantung seberapa besar networking kita gitu ya. Jadi bukan Bosman aja yang bilang networking ya, mesin Ah, cerdas aja juga networking. Oke, dia bilang bahwa gini 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 gini. Oke, terus kemudian dalam konteks membangun jaringan, kita tidak paham nih bagaimana membangun jaringan. Kemudian kita bilang bahwa bantu saya untuk detailkan action bagaimana saya membangun jaringan bisnis saya. Tentu berikut beberapa action plan yang dapat Anda terapkan pembangunan jaringan sesuai bidang penjualan emas mikro. Menentukan target, mencari mitra, gunakan media sosial. Itu kenapa Coach Hidayat bangun kelas Facebook Ads gitu ya. Kemudian hadir di acara komunitas dan bisnis lokal itu kemudian minggu lalu kita sempat kumpul di Bandung ya Coach bareng-bareng. Terus bangun hubungan baik, berikan insentif, penghargaan, lakukan riset, evaluasi hasil bisnis gitu ya. Mas, ini Hmm, gawat ini. Ini semua yang diberikan oleh para konsultan, jawabannya hmm. ya ini gitu ya. Jadi para konsultan siap-siap terdisrupsi ya, tergantikan perannya oleh AI. Karena AI-nya lebih cerdas lagi. Lanjut, lanjut. Ya, jadi kita awali dari satu fitur aja di Magic Pen ini kita mampu untuk mengeksplor banyak hal gitu ya. Dari AI chat aja nih kita explore gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalkan di hari Minggu weekend ini mungkin setelah jam 10 kita bingung nih. Kita punya budget 5 juta katakan terus kemudian kalau kita spend ke Bogor kemana aja sih gitu ya. Kita coba ya. Oke, terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Ganti topik ya. Ganti topik ya. Oke, ada topik yang ingin dibahas. Oke, saya ingin liburan ke Bogor dengan budget 5 juta rupiah. Buatkan tabel aktivitas dan biaya liburan saya. Oke. Jadi your prompt is your solution itu adalah bagaimana kita terus mengasah pertanyaan kita gitu ya. Jadi kita bertanya berbobot ya jawabannya berbobot gitu ya. Nah, baik, saya akan membantu menyetabel rencana liburan Anda dengan budget 5 juta rupiah ke Bogor gitu ya. Tiket pesawatnya asumsinya mungkin kita di Bali kali ya. Jadi dia ngasumsiin bahwa ini ada tiket pesawatnya nih gitu, penginapan, makan dan minum, tiket masuk Kebun Raya Bogor gitu ya. Tiket masuk Taman Budaya Sentul, sewa sepeda, mobil roda 4, belanja oleh-oleh total 5 juta gitu. Oke, dari 5 juta ini kita kembangkan lagi lebih dalam, misalkan itinerary liburannya kemana? Ini kita bahas liburan karena weekend kali ya, Coach. Jadi kalau yang Ini karena sudah bentar lagi mau liburan panjang nih seminggu nih. iya, itinerary liburan di Bogor, buatkan itinerary liburan di Bogor selama 2 hari.
mengunjungi kebun raya, biaya tiket 30.000, makan siang di warung nasi Ampera Bogor. Wah, ini kan jadinya kemudian kalau AI-nya kita latih dengan crawling data tertentu, itu brand daripada bisnis kita bisa Pesan di-mention. sponsor masuk ya. Hari pertama, kemudian hari kedua wisata air terjun Curug Nangka, makan siang, berkunjung ke Little ini, wisata ke Cimory gitu ya. Total biaya diperlukan, detail sekali sampai kemudian sampai parkir sampai ini gitu. Jadi perannya kemarin diskusi panjang dengan Pak Indra Utoyo bahwa kita sebagai manusia ini terus kemudian asah nih kemampuan bertanya kita karena leadership pun juga gitu, bagaimana memimpin dengan bertanya kan gitu. Ini yang menarik adalah ketika kita asah terus pertanyaan kita, itu teknologi itu akan menjawab atau memberikan solusi kepada kita gitu ya. Mungkin juga akan mendisrupsi sebuah industri pendidikan juga, Coach. Jadi kemarin diskusi dengan salah satu dosen di Universitas Ahmad Dahlan Jogja gitu ya. Itu mereka punya sebuah roadmap global virtual learning. Jadi mereka mengcombine sebuah era metaverse dengan era artificial intelligence. Ini saya pikir menarik nih. Ke depan kayaknya dosen itu sebagai apa namanya fasilitator itu menilai mahasiswa itu berdasarkan bobot daripada pertanyaan nih gitu. Semakin bobot Mantap. pertanyaannya pinter gitu ya. Wah, ini nih cerdas nih orang gitu kan. Gitu. Gawat, gawat, gawat. Jadi dosen pun sudah harus beralih peran ya, karena mau Benar-benar. ngajarin keilmuan keilmuannya sudah ada semua gitu kan. Sudah ada Tinggal semua, jadi betul. fasilitator saja kan ya. Dahsyat, Betul. dahsyat. Betul. Nah, ini baru satu hal function yang kita bisa explore di Magic Pen, AI Chat. Mungkin teman-teman setelah ini bisa explore lebih panjang. Mungkin ke atas, ini yang tadi saya ceritakan AI Code gitu ya. Hari ini, programmer itu, ya karena saya penggiat teknologi gitu ya, saya lulusan dari Telkom University tahun 2010, kemudian saya lanjut ke ITB gitu ya. Jadi software-nya saya dapat di Telkom, kemudian hardware-nya robotik artificial intelligence saya dapat di ITB gitu ya. Nah, hari ini teman-teman atau tim saya itu saya selalu edukasi bahwa ketika kamu menjadi coder saja atau mentranslate flowchart bisnis ke bahasa pemrograman komputer, itu tidak lebih kamu digantikan pekerjaanmu sama AI. Pelaku teknologi loh, itu bisa digantikan sama AI gitu loh. Nah, jadi apa Mas yang kemudian kita terus asah Mas? Ya, kemampuan kamu untuk problem solving gitu. Kamu lihat kamu belanja masalah, kamu lihat kamu bisa selesaikan masalah. Itu yang kita butuhkan hari ini gitu ya. Jadi kita coba contoh misalkan saya minta bahwa tolong buatkan smart contract blockchain untuk NFT gitu ya, menggunakan bahasa programan Solidity. Oke, kita generate code-nya. Nah, for your information, salah satu yang kita selalu banggakan bahwa MicroGold hari ini di-backup oleh blockchain. Bukan saya nih yang membuat sebuah sintaksnya gitu. AI yang buat sintaks blockchain-nya, smart contract-nya kemudian kita embed kepada MicroGold gitu ya. Jadi setiap keping MicroGold itu kita embed smart contract sehingga ke depan ketika ada pemalsuan kita tahu nih bahwa wah ini bukan MicroGold nih yang merilis keping itu gitu ya. Nih, mungkin bisa dilihat. Jadi era NFT gitu ya, dia membuat sebuah smart contract NFT bahasa pemrograman Solidity nih. Ini bahasa mesin nih, bahasa mesin. Sampai kemudian dia jelaskan, baiklah jadi smart contract ini adalah kontrak IRC bla bla bla, standar ini gitu, Ethereum gitu ya. Gitu. Jadi bahasa pemrograman mesin pun itu juga sudah bisa di-generate oleh AI gitu. Yang dikhawatirkan memang hari ini hacker-hacker mungkin kita lagi rame dengan BSI ya, yang 2 minggu lalu kemudian ransomware-nya kena segala macam. Jangan-jangan yang nge-hack itu juga bisa jadi AI ketika dia dikasih sebuah apa namanya sebuah kontrol terhadap komen gitu ya, terhadap terminal gitu ya. Jadi perintah komputernya dia mampu action, waduh dia yang udah bisa melakukan hacking gitu ya. Itu yang jadi hal yang kita perlu waspadai ke depannya. Oke, ini AI code untuk bahasa pemrograman gitu ya. Nah, yang menarik adalah gambar AI. Jadi kita mampu menghadirkan sebuah ilustrasi gitu ya. Mungkin teman-teman hari ini menggunakan Canva gitu ya untuk kita cari elemen-elemen apa namanya desain, terus kemudian apa namanya aset gitu ya. Nah,
Hari ini Magic Pen juga mampu untuk membuat sebuah ilustrasi gambar gitu ya. Misalkan kita bilang bahwa deskripsi gambar, buatkan gambar suasana pagi hari dengan keceriaan bersama keluarga, kan seperti itu ya. Art style-nya juga bisa kita pilih nih, art style-nya mau itu bentuk realistik, abstrak, 3D render gitu ya, kartun, anime, digital art. Oke, misalkan kita coba digital art gitu ya, mediumnya kita bisa pakai akrilik, kanvas gitu ya. Terus kemudian classic oil, glass gitu ya, ini kita bisa pilih, bisa kita explore. Mood-nya pun juga sama. Jadi misalkan kita mau cheerful gitu ya, atau calm itu kita bisa pilih. Oke, kemudian kita generate image-nya. Jadi kita minta untuk buatkan gambar suasana pagi hari dengan keceriaan bersama keluarga gitu ya. Kembali lagi nih, yang kita butuhkan apa? Prompt kita gitu kan. Jadi prompt kita bagus ya dia akan memberikan sebuah output yang kita inginkan gitu secara spesifik. Oke. Ini udah jadi nih, buatkan gambar suasana pagi hari dengan keceriaan bersama keluarga, kita lihat. Oke, ini. Jadi ada ibu, bapaknya gitu ya, ada anaknya pagi hari gitu ya. Itu. Dan ini ori ya Mas ya, maksudnya original, tidak ada gambar yang kemudian sudah ada sebelum ini dibuat, kan begitu ya? Betul, Jadi betul. bukan seperti Google misalnya mengambil, oh ini ada gambar-gambar dari foto-foto, dari lukisan-lukisan, tapi ini Betul. malah memang ya menggambar sendiri. Jadi betul-betul Menggambar sendiri. ya 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 baru gitu kan, gambar baru gitu. Iya. Sehingga ini yang kemudian menjadi diskusi juga di komunitas AI, bagaimana IP-nya gitu, intellectual property-nya gitu ya. Jadi ke depan itu IP-nya nih gimana nih, siapa yang ngakuin IP-nya nih gitu. Itu, ini yang menjadi menarik. Kemudian saat ini juga ada yang kita masih coba kembangkan terus karena ini masih belum well function gitu ya. Adalah AI speech to text gitu. Jadi bagaimana misalkan kita meeting gitu ya. Kita ngobrol aja terus kemudian kita simpan audio filenya kita masukkan ke sini, dia akan apa ya? Menjadikan pembicaraan kita tadi yang bentuknya audio menjadi tulisan gitu. Gitu. Habis itu tulisan itu disadur lagi dengan nanti di template ada terkait poin pembicaraan atau poin-poin pembicaraan ya. Nanti saya coba jelasin di template. Jadi fungsinya kita untuk notulensi gitu ya, takut kelewat apa yang kita bicarakan itu harusnya nggak ada lagi nih ke depan gitu ya. Harusnya dengan AI nggak ada lagi ke depan gitu. Kemudian AI voice over. Nah, voice over ini yang saat ini juga sedang ramai bahwa kayak misalkan kemarin voice over itu Pak Jokowi nyanyi lagu apa gitu ya, terus kemudian apa ya, Selena apa gitu nyanyi lagu siapa gitu. Nah, dia mempelajari sebuah model suara, sound gitu. Nah, ke depan voice over ini juga kita jadikan sebuah apa ya, sebuah tools yang kita match dengan avatar. Misalkan nih, yang selama ini setiap jam 8 sampai jam 9 Coach Hidayat open plan micro gold gitu ya. Jadi kita bikin avatarnya Coach Hidayat, kemudian kita latih materi open plan-nya, kemudian kita berikan voice over, ya Coach Hidayatnya jam 8 ngopi Pensiun. nonton AI-nya gitu. Gitu. Ini yang terus akan terus kita kembangkan di dua hal ini gitu ya, speech to text sama voice over. Nah, Jadi terakhir memang kita disuruh jalan-jalan Mas, nggak suruh kerja lagi, biar oh mesin lah yang bekerja gitu ini ya. ini ini menarik memang Coach. Jadi minggu lalu 3 minggu lalu ya waktu Billionaire in Training saya 2 hari sama Bosman gitu ya, kita di Bogor, kita nginep gitu weekend sama tim juga. Kita diskusi bahwa jangan-jangan AI ke depan itu manusia ini jadinya aktivitasnya liburan gitu. Kerja itu adalah liburan kita gitu justru ke depan. Jadi kita tuh kerjanya liburan, cari spot gitu ya, ya liburan gitu. Pada akhirnya kita jenuh dengan liburan, kemudian kita butuh liburan versinya saat itu gitu ya, liburan saat itu adalah kerja gitu. Terbalik proporsinya Terbalik, gitu ya. terbalik. Bosen liburan ya kita cari kerja, itulah liburan kita gitu Itu ya. liburan kita gitu. Itu. Oke, terakhir mungkin yang saya coba demokan adalah template. Jadi template hari ini sudah ada 39 template, kemungkinan weekend ini akan diperkaya oleh tim lagi sehingga sampai 42 template gitu ya. Ini terus kita coba kembangkan template-template AI prompt ini.
untuk Magic Pen ini mampu matching terhadap multi industri ke depannya gitu. Jadi template yang ada saat ini apa saja gitu ya. Jadi kita mampu untuk section blog. Jadi kalau misalkan teman-teman adalah blogger, teman-teman mampu untuk mencari ide blog gitu ya. Mencari ide blog, kemudian mampu membuat judul blog, terus kemudian mampu mengisi bagian blog gitu ya, pengantar blog sampai dengan kesimpulan blog gitu. Jadi memudahkan teman-teman blogger yang sukanya ngeblog gitu ya, nulis gitu. Ini section blog ini akan membantu teman-teman dalam memperkaya tulisan teman-teman gitu. Itu dari sisi blog. Kemudian email. Hari ini email masih menjadi sebuah tools yang sangat relevan terhadap marketing gitu ya. Jadi email marketing masih sangat relevan. Jadi ketika kita punya bisnis, maka kita tentu harus membuat sebuah template email selamat datang gitu ya. Atau kemudian mampu membuat email cold email gitu, atau email follow up kalau prospek kita itu sudah masuk ke warm prospect untuk kita giring menjadi hot prospect gitu ya. Ini Magic Pen mampu untuk membuat sebuah email section gitu ya di sini. Kemudian lainnya ini adalah produk Amazon. Jadi kita membantu sebuah use case teman saya di Bali, dia bermain produk di Amazon. Jadi dia nggak main di Tokopedia sama di Shopee sama Bukalapak gitu karena apa, marginnya kecil gitu. Jadi dia mainnya di Amazon gitu ya. Nah, kita buatkan sebuah template deskripsi untuk produk Amazon gitu. Kemudian media sosial ini sangat relate karena hari ini tanpa media sosial bagaimana kita mengkomunikasikan produk atau jasa kita, bisnis kita gitu ya. Nah, hari ini Magic Pen juga sudah membuat beberapa template di media sosial yang bisa teman-teman gunakan. Pertama adalah kita mampu membuat iklan Facebook. Jadi kalau copywriting-nya itu nggak perlu lagi nanya ke Coach Hidayat nih, Coach Hidayat, apa nih copywriting-nya untuk iklan Facebook gitu. Teman-teman mampu mengeksplor sendiri sebenarnya gitu dengan bantuan AI. Kemudian caption Instagram. Teman-teman juga ketika mempost sesuatu, kadang-kadang saya aja sendiri ya, post misalkan ini apa ya captionnya, bingung captionnya. Nah, kita bisa tanya nih ke Magic Pen, apa nih captionnya gitu ya. Kemudian kita menganalisa hashtag mana nih, hashtag hashtag apa yang bisa kita gunakan dalam postingan Instagram kita gitu ya. Sampai dengan nanti iklan Facebook, iklan Google, ini kita bisa lakukan. Nah, ini yang menarik misalkan caption Instagram deh ya, caption Instagram, kita coba demo gitu ya. Misalkan saya ingin memposting sebuah postingan Instagram tentang microgold gitu ya. Oke, saya bilang bahwa ayo menabung emas dan dukung program 112. Satu keluarga memiliki 1 kilogram emas dalam 2 tahun gitu ya. Oke, tone-nya kita katakan kita mau tone yang bersemangat atau excited gitu ya, excited. Oke, kita minta untuk dia buat 2 hasil. Jadi kita bisa request nih berapa jumlah hasil yang kita mau gitu ya. Kita generate text untuk caption Instagram dari prompt ini gitu. Oke, masih proses karena ada 2 opsi yang mampu dia berikan. Pertama nih, perhatian, apapun yang kamu impikan akan dapat kamu miliki dengan menabung emas dan bergabung dalam program 112. Dengan kemauan yang tepat, kamu akan memiliki 1 kilogram emas dalam 2 tahun. Dukung program 112 dan ayo menabung emas sekarang juga. Gitu ya. Caption yang pertama. Caption yang kedua, mari kita bersama-sama mengkampanyekan dan menggerakkan untuk memastikan setiap keluarga memiliki 1 kilogram emas dalam waktu 2 tahun ini. Proyek ini memberikan energi positif dan kemajuan kepada berbagai wilayah dengan menabung emas. Anda bisa menjadi bagian dalam proyek sukses ini dan berpartisipasi dalam mewujudkan impian kita bersama gitu ya. Ini caption yang kedua. Nah, caption ini juga tidak given. Jadi ini juga bisa edit. Misalkan bisa teman-teman edit. Misalkan proyek, teman-teman ganti program misalkan. Ini bisa teman-teman edit sendiri gitu ya. Kemudian hasil dari edit tersebut teman-teman bisa generate ini menjadi dokumen PDF atau Word. Jadi nah, dia download akan menjadi dokumen Word atau download menjadi dokumen PDF. Atau kemudian teman-teman misalkan masih belum puas tapi ada kegiatan lain, teman-teman bisa simpan nih dokumen baru, teman-teman save misalkan caption 112 microgold misalkan. Terus teman-teman save di sini, simpan dokumennya sehingga prompt-nya tidak hilang, output-nya tidak hilang gitu ya.
tersimpan di dalam dokumen gitu ya. Dalam dokumen ini. Nih, caption 112 microgold gitu ya. Oke, lanjut section sosial media. Nah, yang menarik adalah juga section konten. Jadi dari yang AI speech to text, dari suara atau dari rekaman meeting kemudian jadi tulisan, kemudian kita ubah itu menjadi poin pembicaraan. Jadi AI akan menulis sebuah poin pembicaraan, gitu ya. Atau kemudian kita tulis ulang konten. Ini juga bisa gitu ya. Membuat sebuah paragraf atau deskripsi produk, membuat pro kontra gitu ya, atau kemudian kita punya ide startup gitu, kemudian kita nggak tahu nih ide namanya apa. Ini juga bisa memberikan ide nama startup gitu ya. Terus kemudian misalkan kita juga butuh sebuah cerita kreatif gitu. Nah ini juga misalkan kita butuh cerpen gitu ya, kita bikin cerita kreatif. Ini kita menarik nih cerita kreatif ini kemarin kita gunakan use case-nya di PFN. Misalkan kita ingin cerita tentang misalkan cerita tentang anak putus sekolah yang mampu menjadi pengusaha sukses karena doa sang ibu, misalkan gitu ya. Misalkan seperti itu. Kita generate teksnya. Jadi kalau dulu ingat, saya itu waktu SD atau SMP itu ada tugas mengarang gitu ya dari guru gitu. Ayo coba anak-anak bikin tulisan atau bikin karangan tentang ini gitu ya. Nah ini kita AI udah bisa bikin karangan sendiri, kita lihat ya karangannya ya. Jadi dia akan membuat sebuah tulisan cerita kreatif tentang anak putus sekolah yang mampu menjadi pengusaha sukses karena doa sang ibu gitu ya. Kita coba lihat nih. Wah dia bilang Henry adalah anak yatim yang hidup miskin. Jadi dia udah ngarang namanya nih Henry gitu ya. Dia putus sekolah karena tidak punya biaya untuk melanjutkan pendidikannya. Dengan ini Henry ditinggalkan untuk merantau menghidupi diri dan ibunya. Suatu hari, ibunya bersedih karena rasa khawatir atas nasib Henry. Dengan tekad luar biasa, Ibu Henry berdoa dengan harapan dia bisa memberikan hidup yang lebih baik untuk anaknya. Kebencian Henry terhadap ketidakpedulian orang-orang di sekitarnya sedikit demi sedikit memberinya kekuatan untuk bangkit. Henry memanfaatkan haknya untuk memilih untuk berubah. Dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan perkampungannya dan bersiap untuk melanjutkan pendidikan. Dia merantau. Tanpa biaya pendidikan dan latar belakang akademis yang buruk, Henry bekerja keras implementasi pendidikan informal. Jadi dia ikut training, pengasah skill gitu ya. Ia berbagi wawasan kepada masyarakat dan juga membantu dalam instalasi teknis. Dia juga menjadi pembicara profesional di berbagai pelatihan dan konferensi, menjadikan satu berpengaruh dalam industri teknologi di negara tersebut. Masa menantang ia tidak berakhir untuk Henry saat ia memutuskan untuk memulai bisnisnya. Ia berhasil melakukannya dan hari demi hari Henry melihat bisnisnya tumbuh gitu ya. Henry tahu tidak akan ada yang bisa mengubah masa lalunya, namun dia mampu memperbaiki saat ini gitu ya. Jadi feel itu udah AI udah AI berikan gitu ya. Sehingga dari cerita ini gitu ya, dari cerita ini itu katakan kita bikin video skripnya gitu ya. Nah, ini menarik nih. Jadi dari cerita ini kita bikin video skripnya gitu ya. Kita coba ya di template. Jadi dari cerita kreatif, kemudian kita lanjut ke section video untuk kemudian kita bikin skrip videonya gitu ya. Oke, ini terlalu banyak, nggak ini batasan 6 kalau menjaga pendidikan. Ini aja putus sekolah dan menjadi pengusaha sukses karena doa ibu, gitu ya. Bikin skrip videonya. Oke. Dia mempelajari. Nah, kadang-kadang teman-teman juga bertanya apa bedanya dengan ChatGPT gitu ya. Jadi, kalau ChatGPT itu AI model menggunakan GPT, kemudian dia langsung output-kan gitu ya. Nah, Magic Pen kita adalah model AI aggregator. Jadi, kita ini mengagregasikan teknologi model AI. Jadi, misalkan kayak ChatGPT gitu ya, tidak mentah-mentah output-nya kita berikan di platform Magic Pen. Ada sebuah proses pembelajaran mesin
yang spesifik terhadap konteks prompt-nya itu gitu ya. Jadi yang kita perkuat adalah machine learning-nya gitu. Di Magic Pen yang kita perkuat machine learning-nya. Jadi ChatGPT adalah salah satu sumber source data AI, terus kemudian diolah oleh pembelajaran mesin untuk kemudian di-output-kan gitu ya. Jadi kalau yang masih bingung bedanya apa ChatGPT dengan Magic Pen, Magic Pen adalah agregator karena kita ke depan melihat bahwa akan tumbuh banyak sekali model AI, mulai dari OpenAI, Bard, terus kemudian mungkin Apple juga akan mengembangkan, Tesla juga akan mengembangkan. Ini yang kemudian kita rajut, akhirnya kita sejagat raya ini kita punya source-nya, tapi kemudian kita olah di dalam sebuah teknologi pembelajaran mesin. Makanya tadi kita bilang bahwa yang perlu diasah itu adalah prompt-nya, yang perlu kita asah itu adalah skill bertanyanya gitu ya. Ketika skill bertanyanya ini baik, maka semua sumber ini sudah cukup nih sebenarnya sebagai referensi gitu ya. Oke, ini skrip videonya. Siapa yang tidak tahu Henry, seorang anak yatim, bla 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 bla. Jadi dia juga mampu untuk membuat skrip videonya gitu ya. Mungkin udah hampir jam 10 ya coach, nggak kerasa nih. Ngeri, 3 menit ngeri, lagi. ngeri, 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 ngeri. Ya, masih banyak hal-hal yang mungkin teman-teman bisa explore di sini. Mungkin setelah ini teman-teman bisa akses magicpen.club, teman-teman bisa Mas, coba. mungkin Ya, gini Mas, nanti mm-mm. Pak Arya tolong dibuatkan grup khusus tanya jawab Magic Pen ya, tanya jawab Magic Pen karena ini banyak sekali pertanyaan ya Ya, dan pemanfaatan untuk saya pikir gini, kita nih ada di sebuah komunitas yang luar biasa. Kenapa kalau Bapak Ibu lihat di slide yang saya buat ya, itu kan ekosistem besar yang dibangun Bosman adalah Dinaran. Ini saya juga udah kasih tahu, udah setiap dari kita mutlak nggak bisa nggak harus download aplikasi Dinaran, toh nggak bayar gitu ya, itu nggak bayar, tinggal dan kalau dulu awal harus lumayan 1 juta tuh kalau mau buka rekening gitu transfernya. Sekarang saya coba kemarin 100.000 sudah terkonversi jadi emas gitu ya. Nah artinya ini sudah sebuah keharusan kalau kita mau Bapak Ibu semua yuk besar dan bertumbuh bersama melalui ekosistem besar yang dibangun oleh Bosman. Nah, Sekolah Bisnis Indonesia, kemudian adanya Magic Pen, ini juga satu supporting system juga gitu ya yang menunjang yang mau tidak mau Bapak Ibu ya menjadi bagian dari Sekolah Bisnis Indonesia, Bapak Ibu menjadi bagian nanti misalnya Magic Pen, silakan dimanfaatkan. Terkait pembiayaan, percayalah, Bismillah, insya Allah, itu nanti pasti tutup mata lah biaya segitu mah cincai lah gitu ya. Sementara peran yang kemudian kita atau manfaat yang kita dapatkan, benefitnya itu jauh lebih dahsyat dibandingkan uang yang kita keluarkan. Kenapa? Karena ya tadi, Bapak Ibu sebagai leader, mungkin awalnya selalu kan punya ketergantungan. Ini yang saya mulai mengerti cara berpikir Bosman, kenapa ya para leader memang harus mandiri gitu ya. Dan dengan hadirnya yang seperti ini, oh dahsyat, ini luar biasa gitu ya, bahwa eh, apa ya, Bapak Ibu mungkin kalau mau konsultasi sama saya misalnya, saya ada waktu tidur, tapi Bapak Ibu bangun jam 1 malam gitu ya, terbangun pengen nanya gitu ya kan, kadang-kadang orang seperti itu kan. Wah nanya, kalau WA ke saya kan nggak dibales, tapi tiba-tiba pertanyaan itu yang sesungguhnya ya bisa diselesaikan, tanda kutip ya, kalau pertanyaannya berkualitas ya, kemampuan kita bertanya berkualitas, maka AI Magic Pen pun menyediakan sebuah jawaban yang sangat berkualitas gitu ya. Nah ini betul-betul akan membuat terbantu sehingga sudah bukan pilihan lagi, silakan dimanfaatkan. Makanya nanti kita buatkan saja grup WhatsApp karena ini banyak sekali juga pertanyaan gitu ya. Nah, biar nanti terjawab di grup WhatsApp ya Pak Arya buat, nanti linknya dibuat gitu ya. Kemudian nanti segera bisa bisa masuk memanfaatkan yang tadi latihan 2.500 kata, yang punya uang mau langsung nambahin ke langganan bulanan silahkan ya, atau 1 bulan dulu itu silahkan ya. Jadi nanti di grup pertanyaan itu semua terjawab. Saya mohon maaf mungkin nanti nggak bisa di semua pertanyaan dijawab di sini, maka mudah-mudahan nanti di grup WhatsApp bisa gitu ya, di grup WhatsApp bisa. Kemudian kita lanjut nanti yang kaitannya dengan open pen setelah jam makan siang aja ya, jam 1 baru kita lanjutkan. Karena saya yakin nih Bapak Ibu lagi hype gitu ya, lagi wah pengen nanya banget nih tentang tentang AI, tentang Magic Pen gitu kan. Saya nggak mau nanti Bapak Ibu konsentrasinya terbelah
Jadi memang harus ngerti. Ini sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar. Kita nggak mau tentu jadi useless gitu ya. Saya sama melihat ini, waduh, ini peran saya sebagai walaupun saya nggak mau disebut motivator ya, tapi para motivator di luar sana terdisrupsi. Konsultan terdisrupsi gitu ya. Kalau konsultan manusia ya itu ada waktu tidur, ada waktu nggak bisa dihubungi. AI 24 hours gitu ya, 24 jam bisa bisa ditanya. Dahsyat kan gitu. Oke, jadi sebuah keharusan, bukan pilihan lagi. Kalau masalah belum mampu bayar, belum bisa bayar, nanti termampukan. Insya Allah tugas saya untuk membimbing Bapak Ibu akhirnya bahkan kita bisa pakai fasilitas terbaik dan biarkanlah, kan enak nih. Daripada kita mikir, kalau Bapak Ibu bayangkan lihat ya, wah misalnya di TikTok ada AI ini, AI ini, AI ini, pusing kan milihnya. Masa mau dibukain semua? Biarlah itu Mas Satria dan tim saja yang menyediakan yang terbaik buat kita ya. Agregatornya udah daripada kita wah eksplorasi semua semua AI yang kemudian ada AI ini bagus 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 bagus. Tapi sekarang sudah ada tim Magic Pen ya yang nanti bantuin kita. Udah kan lebih ya memang kita diminta dengan teknologi yang makin berkembang ini untuk banyak istirahat ya, biar mainnya makin jauh. Mainnya makin jauh. Ya, Mas Satria barangkali ada closing statement yang mau di ini untuk pertanyaan nanti ditanyakan di grup WhatsApp saja ya, di grup WhatsApp jadi terjawab semua. Kalau di sini pasti ada yang kebuang karena waktu kita terbatas. Nah, di sana kan dia, Mas itu belum dijawab. Nah, belum terjawab. Nah, makanya saya juga kasih waktu luang tadi, ya sudah nanti jam 1 aja kita lanjut gitu ya. Jadi siapapun yang hadir di pagi hari ini, baik yang di grup WhatsApp ya, Open Plan Sekolah Bisnis Indonesia, atau yang hadir di acara bincang-bincang di pagi hari ini, kemakmuran itu sebuah keniscayaan. Tinggal mau open mind, open heart nggak gitu ya. Jangan kita ini diganduli dengan beban-beban masa lalu, akibatnya terlabeli sesuatu yang kita keliru. Zaman sudah berkembang, model bisnis berubah, kita masih saja gitu ya traumatik dengan misalnya ini kok kayaknya seperti yang zaman dulu saya lakukan apa MLM yang saya nggak pernah sukses gitu ya sehingga yang menjadi fokus perhatian di situ padahal nanti kalau sadar iya ya ini sebetulnya jadi edukator saja jadi orang yang kemudian berperan sebagai duta yang mengedukasi pentingnya nabung emas pentingnya sadar AI gitu ya sadar teknologi kita bermain di situ dan akhirnya orang ya udah saya mau belajar saya pengen tahu lebih lanjut ya mereka terdaftar secara sistem itu dahsyat gitu ya, itu luar biasa sehingga, wih profesi baru yang penghasilannya dibayar tinggi banget gitu kan, saya mungkin sebentar lagi 1 tahun lagi dibayarnya 1 miliar lebih gitu ya, 1 miliar lebih dari profesi bukan profesi jualan gitu ya, mengedukasi saja apalagi nanti edukasinya bisa digantikan sebagian besar sama AI pula, wah udah keren, ya wis gitu ya. Memang kita lebih banyak waktu buat keluarga, lebih banyak waktu dengan Tuhan, ya, lebih mainnya lebih jauh. Jadi jangan cuma jalan-jalan di orang Bandung, sekitar Bandung aja. Yuk main jauh dikit ya, ke kota-kota lain di Indonesia. Main lebih jauh misalnya ya, ke luar negeri. Itu terfasilitasi semua melalui ekosistem yang ada ya. Termasuk Mas, tentu ada opportunity penghasilan juga gitu ya, melalui Magic Pen, sesuatu yang sifatnya sinergi jadinya gitu ya, sinergi kita sambil jalan dan menguatkan bisnis kita, tidak melemahkan. Ini yang saya mau kasih catatan, ya. Jadi apapun yang kemudian kami coba hadirkan, itu adalah sesuatu yang akan memperkuat bisnis kita, akan membuat Bapak Ibu menjalankan bisnisnya makin makin mudah gitu ya, seperti itu. Eee, Monggo kalau Mas mau jawab pertanyaan karena banyak sekali sebetulnya Betul, 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 Coach. Jadi mungkin gini, Coach, sekalian closing statement karena udah jam 10 juga. Jadi kita pahami sebenarnya hari ini banyak sekali opportunity bisnis yang ada. Kemudian dengan opportunity bisnis yang ada, kita lihat sebetulnya banyak sekali juga problem yang kemudian pembisnis ini punya gitu ya. Dengan hadirnya Magic Pen gitu ya, sesuai konteks diskusi sharing session kita pagi ini, bagaimana kita mengoptimasi bisnis ini, kita siapkan wadah atau tools-nya itu adalah Magic Pen gitu ya, dan asah prompt atau permintaan atau pertanyaan gitu ya, yang kemudian mampu untuk dijawab oleh teknologi. Karena apa? Karena dengan berkembangnya teknologi AI, sebetulnya source datanya itu sudah sejagat raya gitu ya. Jadi tinggal pintar-pintar kita untuk kemudian bertanya, mengasah skill pertanyaan kita,
untuk kita sendiri mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu gitu ya dengan bantuan teknologi AI tentunya di Magic Pen gitu. Nah, menarik juga tadi kita mampu memberikan sebuah penghasilan tambahan gitu ya kepada teman-teman yang ingin untuk menjadi bagian daripada affiliate klubnya kami gitu ya. Untuk kita sama-sama mengedukasi banyak orang di luar sana tentang aware-nya atau kesadarannya terhadap teknologi artificial intelligence khususnya gitu. Terima kasih juga untuk semua pertanyaan, semua apresiasi, semua semangat. Ini saya apa ya? Saya speechless gitu ya. Kita ingin bahwa teman-teman semua, kita semua, yuk kita sama-sama dukung tentang pengembangan teknologi AI anak bangsa gitu ya. Kita pengen ke sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, banyak pertanyaan yang bahkan memang belum sempat dijawab gitu ya, tapi kita membatasi 1 jam untuk live-nya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa bertanya di grup WhatsApp ya, terkait supaya nanti bisa mulai mencoba, itu kan harus ada apa nomor afiliatnya dari mana gitu ya, referralnya. Nanti tentu kembali ke pengundang masing-masing. Kalau yang pengundangnya aja belum kan gitu, pengundangnya segera gitu ya. Kalau saya sih untuk hal yang seperti ini sebetulnya itu tadi ya, kalau bahasa bahasa Sunda rezeki moal pahili, tapi tetap kita bangun sesuatu kan dengan etika yang baik, dengan yang fundamental yang baik, agar jangan sampai sesuatu yang bisa menjadi harusnya sumber rezeki dari bagi kita, sumber keberkahan, malah bisa jadi sebaliknya. Dan Mas Satria, terima kasih banyak sudah hadir di pagi hari ini. Terima kasih, Presiden. Dan nanti silahkan ya hubungi Pak Arya atau nanti di grup WhatsApp akan diberikan linknya untuk masuk ke grup khusus tanya jawab seputar Magic Pen ya, tanya jawab seputar Magic Pen. Nah, kalau di situ kan pasti saya nggak bisa jawab pertanyaannya, ada Mas Satria gitu ya. Jadi nanti kita lanjut yang di grup WhatsApp-nya open plan-nya jam 1 aja gitu ya. Jam 1 mudah-mudahan sudah terjawab semua gitu ya. Jadi bisa lebih fokus lagi karena ya itu tadi saya ingin kenapa sih dibikin WhatsApp gitu ya? Karena ada yang bilang aduh mau Zoom nggak bisa ya. Udah saya pengen tahu nih kalau dibikin open plan di WhatsApp juga masih punya alasan ya udah memang memang pada dasarnya orang nggak berhasil itu karena banyak alasan kan begitu ya. Jadi attitude lah yang membuat orang sikap mental lah yang membuat orang kemudian tidak berhasil. So, yuk mari kita menjadi seseorang yang memiliki sikap mental pemenang gitu ya. Karena kalau kita tidak memiliki sikap mental seperti itu, kita bahkan tergilas oleh perkembangan zaman gitu ya. Kita akan jadi korban dari perkembangan teknologi yang sesungguhnya harusnya kita bisa manfaatkan untuk meraih ya apa karir lebih baik, bisnis lebih berkembang, bukan kemudian malah sebaliknya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih. Kalau yang belum tergabung di grup WhatsApp Open Plan nanti bisa hubungi Pak Arya ya. Yang sudah tergabung di grup WhatsApp Open Plan nanti Pak Arya kasih linknya di grup WhatsApp sehingga nanti bisa tanya jawab langsung di grup WhatsApp tersebut. Mas Satria sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Apalagi Coach diberikan Hidayat, teman-teman kesempatan Sekolah Bisnis Indonesia. Terima untuk kasih. yes, dikasih kesempatan untuk mengelaborasi, mengeksplor gitu ya. Dan nanti tugas saya membuat Bapak Ibu punya kemampuan mau berapapun Mas Satria bikin harga mampu bayar cincai lah gitu ya. Amin, amin, Bismillah amin, amin, insya amin. Allah ya, Bismillah, insya Bismillah Allah. insya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di grup WhatsApp ya, sampai ketemu di grup tanya jawab juga. Hatur nuhun, Mas Satria dan Terima semuanya, Pak kasih, Arya Coach juga terima Hidayat, Pak kasih. Arya, teman-teman semuanya. Selamat pagi.